pihaknya sedang menganalisa ini. Perlu tidaknya melaporkan tuduhan yang merugikan dirinya. Ini pihak Gerindra yang sudah, medsos sudah rame masalahnya itu. Wah, di TikTok, di konten beberapa stasiun TV dan sebagainya melalui Pak Sufi Dasko, ketua harian. Itu juga membantah peristiwa itu. Dia menduga bila isu itu untuk menutup besarnya berita bergabungnya Demokrat ke koalisi Indonesia Maju. Mungkin pengalihan isu itu. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan, tetap di Ngopini Politik Ngompol. Ini munculnya isu penamparan wakil menteri, malah katanya ada dicekik segala ini. Ini marahi Om Begawan ini penasaran, ini jadi bener orang ini. Jangan-jangan cuma isu bohong-bohongan, tapi sebenarnya kejadian ini beneran apa enggak itu ya perlu kita buktikan ini. Lah kok tadi malam pas saya ngumpul di wedangan sama teman-teman ini pada ngerumpi gayeng gitu, ada yang bilang. Nah ini saya pas ngecek channel Sewot Mas Alif loh, sudah malah keluar kontennya itu. Makin malam makin gayeng diskusinya. Ini kok kan pakai capres kok pakai nampar-nampar tuh ngapain toh? Wah udah, namanya masyarakat kalau ngerasani, wah ya gitu itu. Dan kalau disebut seorang capres yang diduga melakukan penamparan dan pencekian, bukan cekikian loh ini. Lah, ya kan mau Pak Prabowo terduganya itu, si capresnya kan yang ada di menteri kan cuma Pak Prabowo masih sebagai Menhan. Nah, Pak Anies sama Pak Ganjar kan sudah bukan pejabat negara lagi, sehingga bukan mereka yang tertuduh yang melakukan itu tuh, yang jadi rasan-rasan masyarakat seluruh Indonesia bukan mereka berdua. Nah, ini sampai-sampai loh, ini sampai-sampai Pak Presiden itu membantah isu itu. Nah, ini perlu kita sampaikan ke masyarakat supaya masyarakat paham dan tidak terkena fitnah dan sebagainya. Nanti dikira black campaign. Nah, kebetulan kejadiannya katanya itu pas rapat terbatas di istana. Wah, ini bener nih berarti kalau rapat terbatas di istana itu berarti para menteri ini. Nih, terduga korbannya itu Pak Harfiq Hasnul Holbi. Itu wakil menteri pertanian. Pak Jokowi sendiri pas ada agenda waktu itu, katanya itu kabar-kabarnya. Jadi tidak ikut di situ, nggak ikut rapat terbatas. Awal mula berita ini beredar lewat cerita seorang staf menteri. Ya, apapun ya akhirnya ya keluar juga kabar itu. Yang diceritakan tuh di grup WA sebenarnya itu. Grup WA terbatas. Peristiwa itu sudah sekitar 10 hari yang lalu. Katanya staf menteri ini. Nah, beberapa menteri kemudian melerai tindakan itu. Ketika terjadi penamparan itu, wow, cah cilik gelut. Lah kata Pak Jokowi, setahu beliau tidak ada peristiwa begitu katanya. Pak Jokowi nutup-nutupi atau ini masyarakat perlu kejelasan loh Pak ini. Lalu Pak Jokowi bilang, masa pakai nyekek gitu loh. Ya, itu respon Pak Jokowi tadi pagi di hadapan wartawan. Beliau sih menilai isu begitu kerap muncul lantaran jelang pemilu dan pilpres. Dari pihak Kementerian Pertanian sendiri membantah peristiwa tersebut. Ini piye ini? Masyarakat jadi bingung loh ini caranya gini. Soalnya kebetulan Pak Harfiq dalam 10 hari terakhir ini tidak ada agenda mewakili Pak Menteri. Nah, ini tapi tiba-tiba ini saya mikir ini. Misalnya ini. Sekali lagi ini misalnya. Tiba-tiba yang diperintah menghadiri si A itu seorang dirjen. Lalu dirjen di kementerian yo pasrah iso teko. Kemudian komunikasi dengan Pak Harfiq dan beliau bersedia menggantikan. Toh sampai siang kita belum dengar apa kata beliau itu. Ini misalnya ini. Nah ini Pak Prabowo pada wartawan juga sudah menyampaikan loh. Bila dirinya belum pernah bertemu sama sekali dengan Wamen, wakil menteri itu.
Ini bisa dimaknai nih. Kalau bertemu saja belum, gimana peristiwa itu terjadi itu loh. Ini masyarakat itu dibodohi apa memang gimana ini perlu kejelasan loh ini masyarakat ini. Karena ini akan memilih pemimpin ini, orang sembrono ini. Meski begitu, pihaknya sedang menganalisa ini. Perlu tidaknya melaporkan tuduhan yang merugikan dirinya. Ini pihak Gerindra yang sudah, medsos sudah rame masalahnya itu. Wah, di TikTok, di konten beberapa stasiun TV dan sebagainya melalui Pak Sufi Dasko, Ketua Harian. Itu juga membantah peristiwa itu. Dia menduga bila isu itu untuk menutup besarnya berita bergabungnya Demokrat ke koalisi Indonesia Maju. Mungkin pengalihan isu itu. Biar gabungnya Demokrat itu tidak terfokus oleh masyarakat. Wah ya ini masyarakat kan sudah cerdas sekarang ini. Aja dihapusi woy. Ya analisa itu tidak salah sih. Tidak salah. Memang menjelang tahun politik begini ini ya, rawan ini beredar kabar-kabar yang ngeri-ngeri sedap, empuk-empuk sedap itu. Ini ya politik begini ini ya, cerita petinggi P3. Ini kalau kita mau menggali, mengupas peristiwa-peristiwa masa lalu. Nah itu waktu itu ada insiden dengan Pak Prabowo, P3 dengan Pak Prabowo. Aku mau nyeritain lagi loh ini, mengupas cerita lama ini. Ini cerita lama ini, yang perlu masyarakat memahami. Itu dikutip di beberapa media mainstream juga loh. Waktu itu ada pertemuan beberapa petinggi P3 di rumahnya adik Prabowo, yaitu Mas Hasim Hadjoyo Hadikusumo. Itu tanggalnya aja ada itu, tanggal 10 Mei 2009. Berarti ini fakta ini kalau tanggalnya harinya aja ada. Ini petinggi P3 yang hadir itu Pak Surya Dharma Ali dan Pak Suharso Monoarfa. Juga Pak Hasrul Aswar kalau tidak salah tuh, dan Joko Purwanto. Nah, saat itu P3 menyatakan menarik dukungan dari Gerindra. Waktu itu. Nah, saksi mata yang bercerita ke media itu mengatakan Pak Prabowo kemudian mengambil HP sembari marah-marah itu. Marah medeni loh, mantan tentara marah medeni. Ngeri itu. Lah kemudian melempar ke arah Pak Soeharto HP-nya itu. Wah, untungnya itu orang ngenei, dia mengelak. Wah, pencak silat dan HP-nya itu mengenai pintu. Duer. Nah, ini. Nah, Pak Prabowo sendiri pernah cerita ke seorang wartawan, namun tidak mengizinkan untuk dipublikasikan. Ya akhirnya bocor juga. Nah, ini kelihatannya kejadian beneran kalau ini. Nah, ada kejadian di tempat umum juga loh, pernah loh. Kalau kita mau menggali peristiwa masa lalu, berita-berita masa lalu itu, ini soal emosi Pak Prabowo ini. Wah, ini capres loh ini. Nah, emosional gini rakyatnya rekoso. yakni saat Pak Prabowo melakukan kampanye terbuka itu Pilpres tahun 2019 yang lalu. Nah, ini di panggung waktu berpidato, wah dengan semangatnya, dengan gagahnya, tapi tidak berani. Capres Koalisi Indonesia Maju itu memukul-mukul meja podium berkali-kali. Wah, untungnya mejane ora saka kaca perang pecah itu. Nah, ini terlihat sangat emosi sekali. Kata-kata yang terlontar apalagi dengan kau bela andek asing. Wah, ini kata-katanya embo itu. Kalau dirungok, mana sih kuping. Kalau dihitung itu ada gebrakan ke meja podium itu sampai 11 kali itu. Wah, itu membuat meja terguncang, mungkin panggungnya juga gograk gitu. Lah menyadari ada luapan emosi yang berlebihan. Itu Pak Amin Rais yang hadir waktu itu, terlihat itu di fotonya, kemudian mendekat dan menenangkan Pak Prabowo, ngelus-elus dan adem itu, biar emosinya nggak meledak-ledak. Bahaya ini nanti kalau di daerah tinggi, meledak bahaya. Lalu cerita lainnya juga ada itu. Ini sebenarnya masyarakat paham untuk memilih seorang calon pemimpin yang bagaimana. Ini perlu paham, ini adu-adu loh ini. Bukan membongkar-bongkar aib loh ini karena ini masalah negara. Pada tahun 2014 itu tersebar video.
Video keterangan peneliti dari LIPI itu berdurasi 22 menit dan direkam pada tanggal 3 Juli 2014. Ada tanggalnya loh, ini berarti bukti autentik ini. Yang bercerita di diskusi yang diadakan oleh LSM Imparsial. Beliau bernama Hermawan Sulistyo, tahu Mas Hermawan Sulistyo, mesti tahu tuh yang berkacamata itu, yang akrab dipanggil Bang Kiki. Dia menuturkan waktu semasa Akmil itu Pak SBY pernah digebukin oleh Pak Prabowo. Wah, tenan ora ini digebukin ya. Entah ini kebenarannya bagaimana. Yang jelas itu cerita lama juga yang dituturkan oleh Bang Kiki. Dan tidak mendapatkan bantahan atau sanggahan dari Gerindra. Nah, kalau memang itu tidak benar, pasti sudah ada bantahan itu pasti. Ternyata ya diem aja. Berarti ini benar. Ini menandakan dalam rekam jejak perjalanan Pak Prabowo. Ini terlihat sebagai orang yang lumayan punya temperamen tinggi, pemarah, emosional. Lah piye ini? Masyarakat wedi punya pemimpin seperti ini, takut ini. Ada banyak cerita beredar di luaran, tapi tentu tidak mungkin saya sampaikan di sini secara keseluruhan. Saya hanya mengutip dan mengulas apa yang disampaikan media mainstream ini. Begawan tugasnya cuma itu, biar masyarakat paham tentang kebenaran bagaimana watak dan perilaku Pak Prabowo ini. Nah pasti orang terdekat Pak Prabowo yang tahu toh. Misalnya Pak Fadlizon, Pak Sufi Dasko, Pak Ahmad Muzani, dan lain sebagainya. Nah, sebagai negara yang punya tradisi santun, beberapa peristiwa itu cukup mengganggu loh. Ini secara skala nasional ini. Dan pasti merugikan Gerindra maupun Pak Prabowo sendiri. Pak Begawan mengingat kita loh ini. Ini kalau nggak segera di konfirmasi sebenar-benarnya, wah ini Pak Prabowo rugi banyak ini capres loh ini. Nah, seorang teman bilang ke saya itu, mungkin beberapa sikap itu terbawa dari didikannya di militer. Wah, masa sih? Oh, saudara saya mayor, enggak begitu. Ya mayoritas TNI yang memiliki pangkat tinggi katanya, malah tidak menampilkan tindakan-tindakan keras kok. Mereka ya santun banyak kok. Beberapa oknum TNI yang terkena kasus gara-gara perilaku fisik, arogan, dan sewenang-wenang, pangkatnya belum mencapai level perwira. Ditambah, Pak Prabowo kan sudah tidak bertugas sejak tahun 1998 atau 25 tahun yang lalu. Ya sudah lama banget itu. Lagian usia Pak Prabowo bulan depan sudah menginjak 72 tahun. Harusnya sudah menep loh. Orang nesunan, orang marah-marah tok. Pasti sudah menep sekali sebagai sesepuh dan belum tentu masa mudanya suka melakukan kekerasan. Lah monggo lah, mana yang mau mengompol percaya atau tidak, itu hak masing-masing. Yang penting kita hati-hati loh dalam berbicara atau memposting sesuatu. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Sementara gitu dulu ya. Setelah nonton pertandingan perdana timnas Indonesia melawan Kyrgyzstan. Semoga Indonesia menang ya. Oke, sampai ketemu di ngompol-ngompol selanjutnya. Salam Begawan.